penonton. Saya Arif dari Makassar. Saya 3 tahun sekolah saat tapi sebenarnya yang saya pelajari itu sekarang Prancis. Oh, iya hebatnya tahu ah. Rima is even weg, ik weet niet waar naartoe. Maar ik hoor tjeplak, tjeplak, ze is vast naar de kade. Tjeplak, 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 tjeplak. Ik dacht, wat hoor ik op de gang? Is het misschien een groep mensen? Nee, het was Rima. Tjeplak, tjeplak, tjeplak. Ik ga als je op moet ook gaan, echt waar. Wil je moet naar de wil ik het plak. Tjeplak, tjeplak, tjeplak. Oh yeah. Teman-teman, jumpa lagi di sini. Ini vlognya Oma Boleh Bekel toh. Ini Basekebo. Panas sekali di Belanda hari ini 40 derajat. Baru kita lagi nongkrong di warung Anissa toh. Ketemu ini Daeng. Iya. Ini Daeng, namanya siapa? Perkenalkan dulu sama saya punya Oma Boleh Bekel punya punya penonton. Saya Arif dari Makassar. Kenal oleh Oma Boleh Bekel juga lewat teman. Iya, saya ini Basekebo-nya, ART-nya saya. Basekebo? Iya, nake. Oh, Oma Boleh Bekel ada keluar jalan toh. Saking kebonya itu sekarang rambutnya dijepit. Kepanasan ya? Panas. Hah? Sasang dulu. Teman-teman, baru dapat lagi orang yang mau diinterview cerita begini, sakit kepala boleh. Bagaimana? Sudah 10 tahun di Iya, sini. 10 tahun di Belanda. Tapi belum luntur toh logat tak masih tadi belum nggak bisa luntur kayaknya saya saja sudah biar pakai pemutih nggak luntur. tidak berarti nggak sombong ki. Ada itu orang toh datang di sini toh baru 3 bulan itu ubi belum bertumbuh, dia pulang dia tanya ini apa ini ubi atau tape atau singkong. Dia bilang ini apa ya, apa namanya ya, tape ubi singkong. Saya bilang di Manado tape ubi banyak, tape singkong banyak. Atau poteng. Lanjut ke cerita. Sama, jadi 10 tahun pengalaman tak suka dukanya. Awal pertamanya mau sekolah, terus akhirnya enggak jadi. Kenapa? Karena mau sekolah di universitas tapi enggak jadi karena sudah enggak ada niat untuk mengulang 2 tahun pertama, 2 tahun terakhir. Karena kan terakhir saya kuliah itu kuliah apa Ki? Ekonomi dulu. Oh, dia kuliah terus ekonomi dulu di Indonesia. Di Makassar toh? Iya, di Makassar. Terus akhirnya waktu mau mendaftar ke sini karena ijazah saya itu sudah lebih dari 5 tahun yang lalu, saya harus mengulang 2 semester terakhir. Nah, karena saya tidak mau, akhirnya saya ambil jurusan lain. Yang jurusan apa itu? Kayak ini apa? Keterampilan. Oh, keterampilan teman-teman. Jadi bagus juga ya kalau keterampilan berfungsi di keterampilan kayak vlog-vlog begini. Bukan salah. Kalau saya ini tinggal tunggu mati gas pensiun, maka saya tunggu itu Basekebo dulu pekerjaannya itu tur. Jadi sekarang santai-santai. Jadi kalau ada rezeki lewat YouTube ya alhamdulillah. Kalau tidak ada juga alhamdulillah. Buat senang-senang. Semua disyukurin. Begitu. Terus Basekebo sudah jadi lurah? Tidak, saya kan RT-nya. RT. Oh. Kalau kita dulu dibilang pembantu tolong sama ji kerjanya. Titelnya ji terlalu kece, tapi tugasnya sama ji botok. Nah, dapat gaji lagi. Dapat sih. Oh, dapat. Oke. Aku menghina nanti subscribernya. Tulis komen. Nah, setelah dari situ agak korong-korong kasih dia karena panas di Belanda. Setelah dari situ saya mulai kerja part time. Awalnya di rumah jompo. Oh, jadi langsung ya. Iya. Tapi akhirnya pindah ke Horeca. Horeca itu kayak hospitality kalau di Indonesia. Ya, kayak tahu. Hotel. Oh, perhotelan kalau di Indonesia. Kalau iya. Kayak begitu akhirnya dari itu awalnya jadi berkembang. Ya, pelayan restoran. Dari situ mulai kerja ditarik ke dapur. Iya. Tapi titel sekarang bedeng jago Maki. Hebat. Apa titel sekarang? Coba kasih tahu penonton. Coba kasih tahu penonton. Apa hebat Ki? Dia itu chef cook.
Saya belum jadi chef kok. Belum? Belum. Salah bilang. Orang bilang namanya sous chef. Kalau Oh, di sous Indonesia chef namanya asistennya nih. Dekat nih dia dengan chef kok. Jadi di sini chef kok berdiri, dia di sampingnya. iya. Jadi sedikit lagi Saya beda itu- tipis. Saya itu kayak kalau di peraturan sepak bola itu agak offside Nah, posisinya. penting guys, penting sekali. Jejang pandang enteng sous chef Sous chef. sous chef. Kalau di Belanda bilang sous chef. Ya. Tapi sama pentingnya kalau chef koknya pergi vakansi liburan atau Saya jadi sakit, chef. sama Ji. Dia yang harus melayani di dapur Jadi supaya begitu. semua oke semua. Jadi orang di depan tidak merasa Betul. dia yang masak atau chef koknya. Itu sering terjadi di real life. Terus, toh. saya 3 tahun sekolah masak gitu. Tapi sebenarnya yang saya pelajari itu dapur Eropa. Oh, jadi Jadi masakan Prancis. Oh, Spanyol. iya hebatnya tahu ah. Nah, sekarang kerjaan saya karena backgroundnya latar belakangnya itu Asia. Ini buku meja ini buku meja. Latar belakangnya Asia. Nah, karena saya kebetulan ada di Eropa, jadi makanannya itu kayak orang bilang sekarang fusion. Fusion. Oh, suka sekali kalau juga itu fusion, tapi saya tidak selalu dibawa sama Oma. Oma suka pergi. Emang kenapa? Oh, kenapa Oma enggak bawa Ki? Kalau di rumah banyak urusan, saya harus tinggal di rumah urus-urus Kan rumah. pembantu. Oh, kasihan. Fusion itu contohnya seperti kemarin di menu itu ada rendang. Tetapi kita tidak makan dengan nasi, Makan dengan apa? dengan kentang goreng. Terus perasaanmu bagaimana makan itu? Kayak Bingung. Bingung. Kayak adem-adem tapi merdeka. Nanti kamu nyerah sana, Deng. Adem-adem tapi merdeka. Iya, jadi kayak Bagaimana itu? Jadi panas kayak ini dengar itu judulnya itu kopinya. Iya, karena kan kayaknya makan renang itu lebih klop pakai nasi. Betul. Cuma, tapi karena kita tinggal di negara Eropa, mereka kan lebih sering makan kentang daripada makan nasi. Jadi diadem-ademkan saja perasaannya daripada dendam, tapi Oh, Tenang. begitu. Jadi lama kelamaan juga akan terbiasa ya. laku loh. Laku. Iya, Karena makanya. rendangnya kali. Karena aneh. Aneh. Iya, kalau di sini kan biasanya dimakan sama mayones. Nah, ini orang Belandanya dimakan sama saus rendang. Oh. Rendang Ini dagingnya kita kecil-kecil. yang karang itu resepnya. Iya. Tahu Makassar bisa tonja. Terus sempat Arif. juga saya bikin dadar gulung. Jadi bisa dicampur sama iya, dicampur sama panna cotta. Oh, ide enaknya. Tapi dadar gulungnya tidak besar sekali tuh seperti. Enggak, jadi dadar gulung itu kayak ornamennya. Jadi panna cottanya di tengah-tengah, ada dadar gulungnya di sini. Jadi kayak Isinya- perintilan begitu, Iya, aksesoris lah kalau kita bilang. istilahnya itu kayak susdek, tapi saya taruh di kaca. Jadi ada Asian touch-nya Iya, begitu. begitu. Ih, pintarku bahasa Inggris loh. Pasti kita belajar dari Oma. Ih, pasti bukan opa. Kalau oma juga berantakan di bahasa Inggrisnya dari cucu-cucu. Nah, oma. Padahal saya selalu kira Oma yang bisa. Saya bisa, tapi kalau ngomong susah. Oh, Mungkin- tapi bisa barusan fusion. Tahu je. Sama Cuman tidak touch. cuman tidak sesempurna. Ada itu temanku namanya Risma. Kita pasti kenal juga enggak sesempurna itu bahasa Inggris. Anaknya juga tuh. Mm-mm. Cocok. Iya masih ya modelnya model kayak gadis kayak dia itu model-modelnya itu siapa namanya itu Naomi Campbell. Naomi Campbell. Iya, kapan? Terus lanjut ke Ya itu. dari situ nih, tapi 3 tahun terakhir saya kerja di tempat yang sama, di bar, restoran dan bar. Itu tempat yang sama di Maastricht. Oke, saya potongnya ini kedengarannya keren sekali ya apa yang dia lakukan itu sebenarnya di Indonesia kalau kita bilang kalau saya bilang di Indonesia saya kerja di restoran pasti kita kayak dianggap enteng ya bilang Ya, tukang masak iya, Ji. kalau di Indonesia Tukang itu masak tukang Ji. Ji. Padahal di sini kalau sebenarnya kalau kita bisa, kalau tukang masak di Belanda itu lumayan loh, gajinya sampai seperti dokter. Iya tahu dan lingkungan kerjanya juga Lingkungan nyaman, kerjanya, enak iya. karena kita bekerja dengan hobi ya. Iya. Itu jadi- hobi bukan karena harus kerja
memang kita harus kerja untuk cari uang, tapi maksudnya karena hobi kita itu kita nggak rasa kita bekerja. Ya. Betul nggak? Betul. Jadi ceritanya saya apa yang saya bikin itu hobiku, kesenangan, terus Dibayar teman-teman. Padahal dia di Indonesia itu dikasih sekolah sama orang tuanya mahal-mahal. Bukan untuk jadi begini. Weh, kau itu Arif, kalau orang tua mau nonton ini. Jaki dulu, saya sempat kerja 2 tahun. Oh, untuk menyenangkan orang tua. Tapi akhirnya enggak kusuka sih, karena untuk menyenangkan orang tua sebenarnya. Itu banyak yang terjadi teman-teman. Aku potong tuh dulu. Untuk orang tua ini banyak di Indonesia. Betul. Orang tua. Kalau anak-anak, kalau kau dokter, jangan mengharapkan anakmu juga jadi dokter. Biarkan dia merdeka memilih apa pasinya. Iya. Karena banyak, ini salah satu contoh, banyak teman-temanku itu melakukan pekerjaan yang orang tuanya bikin, tapi mereka tiap hari tidak pergi kerja dengan senang hati karena tidak mau memalukan orang tuanya. Nah, saya itu sudah punya anak di Belanda. Anak-anakku itu semua saya memberi kebebasan mereka memilih apa sekarang. Yang saya mau tanya sebelum tutup, dalam relasi antara Indonesia Belanda, humornya bagaimana? 2 tahun pertama susah. Itu karena sense of humor di relasi itu 2 tahun pertama penting susah, ya. Iya. Penting. 2 tahun pertama itu susah. Nah, kalau orang Belanda itu biasanya mereka itu kan langsung To the kita, point. kita ditembak langsung begitu kan. Terus lebih ke sarkasme. Oh, Kalau kita humornya kan- partnermu sarkasme. Iya, kalau kita kan rata-rata masih kayak ke Fisik ya? Fisik begitu. Kita kayak slapstick Fisik, gitu ya. Iya, orang sini bilang humor-humor tahun 70-an. Iya, humor ini yang ya humor basi sih yang baku tolak-tolak. Iya. Misalkan ada orang naik sepeda jatuh, kita orang Indonesia itu ngakak terbahak-bahak. Type orang Belanda itu nolong dulu, baru dia bagaimana ini kasihan. Kalau kita ketawain orang begitu, tapi itu karena sudah kan lebih kulturnya begitu. ketawa kita ya. Kalau orang sakit kita ketawa. Itu bisa jadi juga karena yang paling pertama kita nggak tahu, orang Indonesia itu biasanya nggak tahu mau bikin apa. Terus ketawa itu kayak pelarian sih. Oh, Supaya dia berarti tidak, kita kan kaget. salting gitu ya. Kalau tingkah daripada nggak tahu mau bikin apa-apa. Oh, pantasan apa kabar? Hoe gaat het? Bahasa Belanda ini, pintar tong kalau bahasa Belanda. Hoe gaat het? Terus jawabnya baik. Iya toh, kita suka cengengisan toh kalau bahasa Jakartanya, Kalau bukan salah cengengisan. tingkah ya dia tidak tahu mau jawab apa. Nah, itu untuk orang Belanda sedikit membingungkan. Ini orang baik atau bagaimana? Karena dengan ketawa itu kita mencoba mengelabui, Iya, betul. padahal tidak, orang Belanda bisa baca. Jadi kita walaupun mereka bukan apa maksudnya mau kepo, tapi orang Belanda kalau ditanya hoe gaat het, dia paling bilang moi gaat het. Ya, Jadi- nah, itu beda budaya. Ya, Kalau mereka seperti kasih aba-aba yang mana ya kurang baik tapi sampai di sini dulu saja. Jadi kita nggak usah nanya ada apa, kenapa. Jadi moi gaat het wel. Iya toh. Kalau kita kan akhirnya nanti ngomong sampai itu orang mau pulang nggak bisa jadi pulang karena kita nyerocos kalau ditanya gitu. Tapi itu bukan itu sih bukan humor. Yang humor yang paling lucu kalau menurut kamu di partnermu yang kamu dapat, karena saya suka sekali tuh mengetahui humornya mixed couple bagaimana. Iya. Nah, kalau bedanya itu awalnya malah dia kalau saya dulu di Indonesia, kita itu belajar yang paling pertama diketawai itu diri kita sendiri, baru orang lain. Nah, kalau dia itu lebih ke, orang bilang kalau kita bilang di Indonesia itu kayak smart humor, jadi lebih ada kejadian-kejadian Ya. apa yang disambung dengan Logika. iya lah, kayak begitu. Kalau bahasa Indonesia logika ya. Logika apa ya? Kayaknya Kesadaran. itu, iya.
Iya. Jadi begitu. Nah kalau saya kan kehidupan sehari-hari yang saya ketahui. Kalau dia tidak, dia gabung dengan Susahnya deh. itu dia, makanya itu yang bikin ribet. Toh Bikin ribet. makanya 2 tahun pertama itu Nggak ngerti ya? agak tidak mengerti maksudnya apa ini. Lama-lama Pibor bilang oh begitu. Jadi kejadian aktual yang dia lihat di televisi itu digabung dengan Dia gabung mamanya terus dia dia. rasa lucu. Jadi Mm-mm. kayak iya kalau kamu bilang tadi itu lebih orang sini lebih ke logika. Iya, kalau kita kan lebih ke kehidupan. Ke Omong kehidupan. kosong juga Iya, biasa. yang Kita juga biasa omong kita kosong. bilang. Kita suka rasa lucu saja dengan Iya. keadaan omong kosong. Jadi kalau kita tidak mengerti, maksudnya kalau humor orang Indonesia itu biasanya lebih dimengerti sama orang Indonesia karena itu Iya. berhubungan dengan kehidupan Indonesia kan. Iya. Nah, kalau orang sini lebih ke universal, jadi dilihat sampai dari kejadian luar negeri dibuat humor juga sama. Seperti saya bisa kasih contoh seperti suamiku kan, dia bilang kenapa ya ada nih suamiku, ada bisa? Apapun anakmu punya pilihan, Ya. yang penting dia pilih sendiri, itu passionnya, itu dia suka. Biarkan dia karena dia akan kerja dengan senang hati. Betul. Nah itu yang saya rasakan. Saya kerja di sekarang di Belanda jadi ART dengan senang hati. Saya kerja dengan tulus walaupun dipandang enteng banyak orang jadi ART Kak. Tapi saya disayang sama Oma Bola Bekel, sama Opa dengan lingkungannya. Jadi walaupun itu banyak yang menganggap enteng, bilang, oh dia kerjanya cuci-cuci di rumahnya orang, urus-urus tempat tidurnya orang, WC-nya orang, itu tidak apa-apa karena saya punya kerja halal dan saya senang lihat nyonyaku senang, suaminya senang, anak-anaknya senang. Jadi dengan hobi atau passion atau apa kalau bahasa kita itu cinta ya, Ya, kesukaan, kesukaan. kegemaran kita, mau kau kerja apa, merdekakan anakmu untuk memilih. Ini lihat hasilnya, dikasih sekolah, orang tua kerjanya jadi tukang masak di Belanda. Tapi bahagia sekali Yang Ki. saya ingat dulu itu dosenku waktu sekolah masak, dosenku bilang tidak akan ada dokter kalau tidak ada tukang masak, tidak akan ada gubernur atau wali kota kalau tidak ada tukang masak, karena mereka pasti butuh makan. Nah begitu juga tidak bakalan ada Kita saling tukang membutuhkan masak. ya, kayak rantai tidak ada, begitu tidak ya. tidak akan ada tukang masak kalau tidak ada tukang sampah, karena tukang masak buat sampah kalau masak. Nah, jadi saling membutuhkan. Ini Oma punya cincin bahasa kebo pakai, kalau dia lihat nanti nih di Kak dipecat Kak, maaf. Oma Bola Bekel punya cincin ku pakai itu. Waduh. Kocak ini, tunggu. Apa tadi? Oh iya, itu yang kita ulang perkataannya, jadi tidak ada. semua pekerjaan itu kayak simbiosis Betul mutualisme, sekali. saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Kalau orang bahasa biasanya di sini bilang sistem rantai. Ya, Jadi kita tidak bisa tanpa ini untuk mendapatkan kalung yang bagus, Ya, betul. karena ada kuncinya. Kuncinya Iya. itu saling membutuhkan dan saling melengkapi dan saling membutuhkan ya. Coba itu kadang-kadang saya juga yang suka menjengkelkan, kalau enggak menjengkelkan sih kadang-kadang kesel kalau di Indonesia itu kita kesannya kalau jadi dokter, jadi polisi, atau jadi gubernur, atau jadi direktur, atau kerja di Pokoknya yang tinggi-tinggi begitu. Itu yang dianggap sebagai pekerjaan. Iya, yang lain-lainnya ini Ji. Yang lain-lainnya kayak enggak penting. Mengisi waktu. Iya, kayak enggak penting. Jadi kita diarahkan Iya. memang untuk dapat itu posisi padahal tidak Tapi harus. bagaimana dong kalau dunia semua dokter? Siapa yang harus Siapa mengambil mengangkat sampah? sampah? Di Belanda kalau tukang sampah demo, satu Belanda itu penuh laler. Sumpah, WC umum langsung numpuk, toilet papir jadi rantas kalau orang Belanda, orang Makassar bilang. Jadi tidak bisa kita ngomong begitu. Kayak sekarang kan yang tukang yang sortir koper di Skipol kan demo. Iya betul. Nah, Antri 8 jam. bayangkan orang-orang yang mau pergi travel, yang kaya, yang miskin, yang menengah, yang apa, semua kelabakan karena yang angkat-angkat cover itu kalau di Indonesia kasihan dibilang buruh ya, tukang. Tidak bisa begitu mereka demo langsung biar direktur langsung membutuhkan. Jadi kita tidak bisa menganggap enteng pekerjaan apapun itu di dunia, bukan Belanda, sangat penting. Jadi Oma juga merasa berharga sekali hadir di Belanda, bisa menjadi ART-nya Oma Bola Bekel. Seperti ini dia sibuk jadi Oma yang bikin vlog
terus kita juga bantu-bantu. Nanti next time guys, saya ada itu perempuan ya, temanmu yang model Yang itu. mana? Oh, yang model. Iya, si Naomi Campbell. Oh, Naomi Campbell. Nah, nanti itu kita interview karena ini hari panas sekali. Sedangkan kita ini mau lanjut. Jadi, kenapa ini interview terjadi? Saya juga kurang tahu. Tiba-tiba saya Kenapa bisa? saya kurang tahu tiba-tiba menjelma. Kalau Oma. saya malah saya harapkan itu Oma Bola Beker yang datang. Tidak bisa. Kenapa? Karena di rumah ada urusan itu yang perbaikan RT. Oh. Makanya nih harus saya. Jadi yang hari ini saya dihadapi sama asisten. Iya, Sama. Kan enggak ada Oma Bola Beker kalau ada asistennya enggak ada toh. Jadi saya mengucapkan terima kasih sudah membuang waktu. Belum pertanyaanku, kenapa kau datang di sini tiba-tiba itu? Datang bagaimana? Di nasi Padang. Tidak, di dunia Belanda. Saya makan dengan sendok, dengan tangan. Sorry, dia bilang, oh saya jijik lihat kau makan dengan tanganmu kotor. Terus saya bilang, kenapa? Kan kalian kalau cebok pakai tangan. Terus saya bilang betul, tapi kita cebok itu diharuskan dari turun temurun sudah membudaya tangan kiri itu tangan kotor. Dan kita juga kalau habis cebok itu dicuci lah bersih-bersih. Makanya dia kayak rasa jijik begitu. Jadi saya rasa ketawa. Terus saya bilang, di mana-mana dia bilang, aku geli lihat kau makan dengan tangan, dengan dia punya pikiran kita kalau habis buang air besar itu pakai tangan juga mencebok. Saya bilang, memangnya saya cebok kocar kacir begini kah di bawah aku? Tidak lah ini. Dan kita rapi dan makannya juga dengan tangan kanan itu tangan bersih, tangan suci atau Reinef gitu. Nah, kalau kita sudah waktu itu pertama kali dia berdiskusi sama saya di restoran ini, di restoran Asia di Den Haag. Terus saya bilang begini, iyo sudah berhenti saja berdiskusi karena banyak orang lihat kita. Saya bilang, kok dilahirkan dari kandungannya ibumu sudah pegang sendok, garpu sama pisau kah? Dan belajar. Terus saya bilang tidaklah. Jadi kita semua dari kecil itu diajar makan dengan sendok, dengan tangan. Dan giliran kita mau kemana pergi makan tidak ada sendok, garpu dengan pisau, kita tetap rasa nyaman bisa makan. Kalau orang Belanda kan kelabakan. Oh, mes fork karena terbiasa mereka. Akhirnya sekarang suamiku sudah pintar makan dengan tangan, walaupun saya rasa lucu karena dia kalau makan dia kan tinggi besar hampir 2 meter, imut sekali, laki-laki tinggi besar bercambang sangar, terus makan kayak anak bayi gitu, kayak aduh so cute sekali kalau saya lihat. Biasa saya jengkel gemas, bukan jengkel gemas, saya ambil begini, show. Jadi anak-anak suka ketawa lihat kita ya. Itulah humor. Itu lagi Oma yang saya ingat bedanya sampai ketawa. Pertama kali saya di sini itu terus bikin nasi goreng. Dia makan bukan pakai sendok, saya kasih sendok yang dipakai malah garpu. Oh iya, Jadi saya bener. juga ketawa gara-gara itu. Iya. Sampai dia heran kenapa. Kamu rasa lucu tuh? Iya, saya bilang, aku tidak capek. Sendok pakai apa lobang-lobang tuh Iya, jadi nasi. jatuh, tapi tidak ya, mereka gesit ya. Bersama dengan orang Cina atau Jepang kan makannya pakai stick kan, chopstick kan. Jadi mereka makannya cuk gitu. Terus waktu kita di Korea kan saya lihat, saya bilang, asik banget itu mereka makannya cuk itu karena terbiasa. Nah, kalau kita kan tidak terbiasa pakai garpu. Sendok sama tangan ya. Makanya. Nah, begitu teman-teman, sedikit ngobrol santai. Sebenarnya kita mau main-main tadi, tapi panas sekali nih. Hari tanggal berapa? 20 toh? Sekarang tanggal berapa ini? 20. 19 toh? 19. Oh, tanggal 9 hari Rabu. Sakit kepala. Lihat ya, ini gara-gara kepanasan. Makanya jadi lupa. Jadi begini hari Selasa guys. Selasa tanggal 19 Juli 2022. Di sini ini saatnya hari terpanas di seluruh Eropa. Jadi kita kena berapa ini? 40 derajat Celcius toh. Kita saja orang Indonesia sempoyongan tadi jalan di luar untuk mau jalan-jalan mau dengan boat ya, dengan kapal, mau faren, mau tur gitu di tur air.
tapi tidak mampu Kak, saking panas, uap panas itu dari jalan naik, dari atas turun ke bawah. Makanya ini Basek Kebo pakai daster. Langsung Begitu. gulung rambut. Langsung gulung rambut, soalnya kepanasan bela aja udah. Jadi begitu teman-teman. Nah kita tutup nih Dik. Iya, Cukup kita nih. Basek Kebo. Saya siap. Iya tutup nih, terima kasih. Oh ya, terima kasih banyak sudah mengikuti vlognya Basek Basek Kebo Kebo sama karena Oma Bola Bekel. Oh ya, sama Oma Bola Bekel. Kak Oma Bola Bekel nggak sempat hadir hari ini, saya mengerti Ji. Hmm. Karena ya Di rumah ada ditemani urusan. sama Basek Kebo, jadi ya sudah. Walaupun Basek Kebo sakit kepala tetap sempurna penampilannya. Sakit kepala aku menghadapi kepanasannya dunia Belanda begini. Baru ya begitulah menghadapi hidup yang penuh kepanasan toh, jadi kita juga bingung mau kemana. Untung kita diperbolehkan nongkrong lama-lama di warung Anisya, baru aduh adem sekali kayak di Bogor di puncak. Mana nasinya, nasi padangnya, tadi cendolnya. Berarti kita ronda ke ini nanti Om yang bayar dari yang makan. Yang saya mau tanya sebelum tutup, dalam relasi antara Indonesia Belanda, humornya bagaimana? 2 tahun pertama susah. Itu karena sense of humor di relasi itu 2 tahun pertama penting susah, ya. Iya. Penting. 2 tahun pertama itu susah. Nah, kalau orang Belanda itu biasanya mereka itu kan langsung To the Jadi point. kita ditembak langsung begitu kan. Terus lebih ke sarkasme. Oh, Kalau kita humornya kan- partnermu sarkasme. Iya, kalau kita kan rata-rata masih kayak ke Fisik ya? Fisik begitu. Kita kayak slapstick Fisik, gitu ya. Iya, orang sini bilang humor-humor tahun 70-an. Iya, humor ini yang ya humor basi sih yang Iya. baku tolak-tolak. Iya. Misalkan ada orang naik sepeda jatuh, kita orang Indonesia itu ngakak terbahak-bahak. Tapi orang Belanda itu nolong dulu, baru dia bagaimana ini kasihan. Kalau kita ketawain orang begitu, tapi itu karena sudah kan lebih kulturnya begitu. ketawa kita ya. Kalau orang sakit kita ketawa. Itu bisa jadi juga karena yang paling pertama kita nggak tahu, orang Indonesia itu biasanya nggak tahu mau bikin apa. Terus ketawa itu kayak pelarian sih. Oh, Supaya dia berarti tidak, kita kan kaget. salting gitu ya. Iya, kalau tingkah daripada nggak tahu mau bikin apa-apa. Oh, pantasan apa kabar? Huhatet, bahasa Belanda ini, pintar tong bahasa Belanda. Huhatet. Terus jawabnya baik. Iya toh, kita suka cengengisan toh kalau bahasa Jakarta Kalau bukan salah cengengisan. tingkah ya dia tidak tahu mau jawab apa. Nah, itu untuk orang Belanda sedikit membingungkan. Ini orang baik atau bagaimana? Karena dengan ketawa itu kita mencoba mengelabui. Iya, betul. Padahal tidak, orang Belanda bisa baca. Jadi kita walaupun mereka bukan apa maksudnya mau kepo, tapi orang Belanda kalau ditanya who hated, dia paling bilang muah hated. Ya, Jadi- nah, itu beda budaya. Ya, Pak. mereka Budaya. kasih aba-aba yang mana ya kurang baik tapi sampai di sini dulu saja. Jadi kita nggak usah nanya ada apa, kenapa. Jadi muah hated well. Iya toh. Kalau kita kan akhirnya nanti ngomong sampai itu orang mau pulang nggak bisa jadi pulang karena kita nyerocos kalau ditanya gitu. Tapi itu bukan itu sih bukan humor. Yang humor yang paling lucu kalau menurut kamu di partnermu yang kamu dapat. Karena saya suka sekali tuh mengetahui humornya mixed couple bagaimana. Iya. Nah, kalau bedanya itu awalnya malah dia kalau saya dulu di Indonesia, kita itu belajar yang paling pertama diketawai itu diri kita sendiri, baru orang lain. Nah, kalau dia itu lebih ke orang bilang kalau kita bilang di Indonesia itu kayak smart humor, jadi lebih ada kejadian-kejadian apa yang disambung dengan Logika. iya lah kayak begitu. Kalau bahasa Indonesia logika ya. Logika apa ya? Kayaknya Kesadaran. itu, iya.
Iya. Jadi begitu. Nah kalau saya kan kehidupan sehari-hari yang saya ketahui. Kalau dia tidak, dia gabung dengan Bisanya loh. itu dia, makanya itu yang bikin ribet. Toh Bikin ribet. makanya 2 tahun pertama itu Nggak ngerti ya? agak tidak mengerti maksudnya apa ini. Lama-lama Pigor bilang oh begitu. Jadi kejadian aktual yang dia lihat di televisi itu digabung dengan Dia gabung humornya terus dia rasa lucu. Jadi Mm-mm. kayak iya kalau kamu bilang tadi itu lebih orang sini lebih ke logika. Iya, kalau kita kan lebih ke kehidupan, ke Omong hidup. kosong juga Iya, biasa. yang Kita juga biasa omong kita kosong. bilang. Kita suka rasa lucu saja dengan Iya. keadaan omong kosong. Jadi kalau kita tidak mengerti, Mm-mm. maksudnya kalau humor orang Indonesia itu biasanya lebih dimengerti sama orang Indonesia karena itu Iya. berhubungan dengan kehidupan Indonesia kan. Iya. Nah, kalau orang sini lebih ke universal, jadi dilihat sampai dari kejadian luar negeri dibuat humor juga sama. Seperti saya bisa kasih contoh seperti suamiku kan, dia bilang kenapa? Ya ada nih suamiku. Ada Kenapa nih bisa? suamiku. Jadi orang Belanda pada panik. Kita juga ini sudah ke Belanda-Belandaan, jadi kita juga panik toh. Jadi tadi mau pergi jalan-jalan mau naik boat. Ih, kenapa begini tanya salah. Very neat. Ik wou 2 keer wat sigares. Apa gimana cara kita bikin begitu? Apa? Itu rambut. Salah kah? Nggak tahu. Begitu tuh kalau di Indonesia dulu tuh kalau mau pergi bareng itu mau pergi. Weet je wat er is? Bakkerijs is oh, die kan ook toch. Nou, die dan maar. Teguh baru kita pulang naik taksi gitu. Iya. Wel 1 portie uitmaken. Kau berani dari sampingku? Die. Nee, de gebakken rijst? Ja. Ja. En 1 baan. Ja. En dan het oud mee. Habisnya aku. Habis nih gepe-gepeku. GP. Oh, jepit-jepit. Jepit-jepit guys. Jepitan guys. Gemixt met witte rijst of met gele rijst? Sakit kepala ada sambal Sorry. Die gebakken rijst gemixt met gele rijst. Masuk angin. Ja, maar Iya, tadi itu. Kenapa? Suruh mi baring di situ, Risma. Baring. Kamu even lekker liggen, schat. Nee? Moet je meer veel water drinken, weet je dan? Kenapa? Ranul. Tante Rima juga ada sakit kepala. Gara-gara Apa kita lupa tuh salon pasnya. siapa yang mau bayar Membayar rekening? Kita ada salon pasnya. Plaster itu atau salon pas? Kalau pas pubis. What? Bagaimana begini? Nih di sini salon pas sih. Dua, pedisnya itu dua. Dua toh, kiri kanan. Totalitas toh. Dia betul-betul salon. Sakit sekali kepala aku memikirkan masa depan mau. Oh warna begitu sekarang salon pas. Betul. Biasanya putih. Mana kacamata bacaku? Gelapnya tokonya. Udah mati lampu kah? Mati lampu. Anakmu nanti bilang siapa ini mama tante? Yes, blotter. Ya. Nah teman-teman kita sudah siap untuk menggila. Jadi saya mau pesan cendol muda ini tidak tahu nih kita bertingkah di sini.